tadi di dalam sih memang dalam rangka persiapannya dulu ya, masih pemeriksaan persiapan gitu kan. Apa sih persiapan pemeriksaan ya? Seperti itulah ya, tapi intinya adalah tadi kuasa hukum dari penggugat yang datang, saya pikir kan maksudnya penggugatnya akan datang, tapi kan dipikir-pikir dia juga lagi dalam penjara ya, jadi mungkin tidak memungkinkan dia untuk datang juga gitu. Tapi intinya adalah sangat tidak profesional, tidak on time, mengulur persidangan sampai kita disuruh datang tadi jam 10, kita baru masuk jam kurang lebih jam 12 lebih. Tapi terus kemudian pas lagi di dalam tadi begitu saya ngomong, ya kalau misalnya jadi lawyer ya profesional dong, datangnya on time dong. So, oh iya soalnya tadi kan ada wartawannya Mbak Nirina, lah apa urusannya gitu. Tapi intinya ini semua lagi dipersiapkan dan mereka sih ya mengajukan apa ya, maksudnya keberatannya mereka bahwa surat sudah dikembalikan ke kami gitu. Jadi menuntut dari BPN untuk kasus inilah, untuk perkara ini, dan saya di sini adalah turut tergugat ya gitu. Jadi mungkin pihak ketiga di sini, tapi juga sebenarnya belum bisa diakui sebagai pihak karena saya sendiri juga belum istilahnya memutuskan akan terlibat dalam persidangan ini apa enggak gitu. Tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya, kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi nggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana, dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini ya, saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya kita sama-sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gebuk mafia tanah. Let's go, let's do it gitu. Apalagi tadi banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Ini barusan di dalam agendanya itu pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya? Iya, dari pemeriksaan berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see, hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina, tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nina sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu. Tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyangkahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih? Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi kayak bener-bener kayak
masih mengolah rasa banget karena di dalam masih mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah. Intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see. I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu. Jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak. Iya. Diusik lagi. Enggak sih, tahu ini tuh sengaja banget gitu. Jadi ya apa ya? Salah satu bukti cinta Anda buat orang tua lah gitu. Jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih geter lagi jadinya. Maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi, ya udah hadapi. Mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Nuna juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat nasi kita yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi nasi berharapnya yaitu, aduh ya, sebentar saya mau tatap mata dulu. Oh, belum lewat ya? Mau lewat. Hah? Ya, jadi soalnya ada banyak kamera. Oh enggak dong. Lewat bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget. Ya lanjut. Terusnya atau gimana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya nggak apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat aja. Oh, lewat aja bener loh. Saya nggak salah lewat kan. Saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Ngapa-ngapa dong, tepuk tangan, saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Makanya Oh, silakan Pak, silakan yuk. Mau tampil di sini, ayo Pak. Mau tampil. Jangan gitu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia bilang begitu, Mbak Dengan Nirina. senang hati. Nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, Ya. yang mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajahnya. Kami adalah lawyer yang mewakili Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa nasib ini, oke kita hormati. Mencampur, saya Tapi kalau tidak. saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. Saya kan lawyer yang dilindungi Iya, undang-undang. Saya Kita kan ini. hanya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Ya, kita Saya yang ngomong mewakili apa? kita warga. Benar, silakan warga. Anda yang silakan bilang. berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Bapak nggak perlu Kita bukan masalah Kita bukti masalah- masalah, kita di sini Ini kan upaya pengujian. administrasi. Berterima kasih atas Aduh, hadirannya. Jangan Anda begitu. kencang sekali suaranya. Bisa loh ngomong normal. Nggak ada. Ya biasa saja. Oh, biasa Ketika saja. saya mau keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa nggak dong bilang, lewat sana. coba deh, teman-teman bilang nih, Iya kan? teman-teman dengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi nanti bisa lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Saya
Jangan bernama Ricardo, saya yang punya perkara Oke ini. Pak Ricardo, mewakil orang yang menzalimi ibu saya. Saya udah menunda. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang dikira saya nggak pernah lagi. Jangan merasa Anda benar. Kok di mafia tanah kok dibelain? Udah mafia tanah kok perlu dibelain, Pak. Ya udah kita buktiin aja. Anda kalau hubungan tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Ya boleh. Tapi saya tahu loh ya saya mau logis orang aja, bukan orang yang menzalimi. Saya masuk di berita. Thank you. Enggak, saya cuma butuh berita. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini enggak? Anda berpikir siapa Anda di Republik ini? Jangan merasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua. Dia Saya nggak silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau sama sekali mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Berpikir coba. Kita punya hak untuk bicara, Pak. Kita punya hak untuk bicara. Ya udah, bicara aja, tapi jangan perasaan orang. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau itu silakan. Anda nyatakan ke silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. lagi bulan puasa. Ya, oh iya lupa saya dia nggak puasa soalnya. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya nggak nanya Catat agama aja. Anda apa, Pak. Ya, catat aja. Nggak nanya agama Karena dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, Ya. kecil apapun Begitu. dimanfaatin buat Iya. Ya, untuk silakan Anda mau berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu. Tapi kalau menghalangi langkah saya keluar dari ruang Saya sidang, boleh tolong, Pak? Saya beri waktu dan tempat saya persilakan. Kalau Bapak bisa- ingin exposure ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini. Jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Ya aturan juga lah. Kita juga tata